Selanjutnya penampil kedua, silakan maju dulu perwakilannya untuk ngambil tema yang akan dibahas. Yang satu lagi, oh ya, silakan. Ya, dua. Tema ketiga, legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Silakan kedua tim untuk depan. Panas nggak? Mau mundur sini? Agak panas. Kang Sofi. Mari kita mulai, silakan sampaikan argumen dari tim pro terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari Mahatali Al-Falah Ploso Diri, Jawa Timur, mengusung tema tentang pernikahan beda agama. Kami mendapatkan tema pro. Kami sangat mendukung dilegalkannya pernikahan beda agama di Indonesia. Menurut Undang-Undang tahun 1924 nomor 20 pasal 2 menjelaskan, berbunyi bahwa pernikahan di Indonesia itu dianggap sah kalau sudah dianggap sah oleh agama atau kepercayaan masing-masing. Artinya menurut undang-undang ini, pernikahan meskipun toh beda agama, tapi kalau sudah dilaksanakan menurut masing-masing agama, dari mempelai pria sudah melaksanakan dari sisi agama prianya, kemudian dari sisi perempuannya sudah sama-sama dilaksanakan, maka menurut negara itu sudah dianggap sah. Juga meninjau bahwa di Indonesia bukanlah negara yang menganut agama tertentu. Artinya berasas pada Bhinneka Tunggal Ika, maka pernikahan beda agama adalah keniscayaan yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Karena hak berpasangan itu merupakan salah satu
hak yang dilindungi dalam undang-undang HAM. Berarti dari sini pernikahan beda agama itu sudah dilegalkan dan sah menurut negara, dan itu sudah didukung oleh keputusan dari pengadilan negeri yang sudah banyak. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Surabaya. Menurut syariatnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya terima kasih. Kami akan memadukan antara pernikahan beda agama ini dilegalkan, satu dari sisi pemerintah, yang kedua ternyata dari sisi syariat, dari sisi agama ternyata juga dapat dilegalkan lewat beberapa statement. Pertama, kita harus tahu bahwa ternyata dalam beberapa kitab, semisal dalam kitab Al-Insaf, di situ dijelaskan bahwa sebagian ulama menyatakan dengan tegas bahwa boleh seseorang itu menikahi non-muslim. Bahkan dalam salah satu kitab lain yang menyatakan, dalam kitab Al-Mughni, memberikan pola pikir yang seperti ini. Karena statusnya orang non-muslim itu sama-sama tidak memandang itu kitabi atau tidak, sama-sama tetap punya tanggungan yang namanya jizyah. Karena jizyah disamaratakan di semua kasus non-muslim, maka seharusnya dalam kasus nikah ini juga disamakan dalam semua, baik itu Bani Israel atau tidak, baik itu kitabi atau tidak, semua disamaratakan seperti pendapat Imam Abu Thawr, salah satu ashabi Syafi'i. Dan ternyata salah satu tendensi yang menyatakan hal itu, salah satu sahabat yang bernama sahabat Hudzaifah pernah suatu ketika menikahi seorang istri yang statusnya bukan non-muslim, yang bukan kitabi juga, yakni dari kafir Majusi. Dari situ sebagian ulama seperti Abi Thawr menyimpulkan yang jadi pokok itu bukan agama non-muslim seperti apa, bukan, tapi bagaimana dia punya kewajiban bayar jizyah atau tidak. Kalau kita kasuskan dalam konsep fikih, dalam kasus jizyah, ternyata bukan hanya Yahudi, bukan hanya kitabi yang memiliki kewajiban jizyah, tapi semua orang non-muslim punya kewajiban bayar jizyah. Kalau dalam non-muslim dalam kasus bab jizyah ini punya kewajiban semuanya. Sehingga ulama yang menyatakan, pendapat ulama yang menyatakan disamaratakan karena mempertimbangkan, kalau dalam kasus jizyah semua saja sama, semua saja sama, maka seharusnya dalam kasus nikah juga sama. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin menanggapi dari apa yang telah disampaikan deskripsi awal dari tim pro tadi, bahwasanya tim pro menganggap bahwa perkawinan beda agama ini sudah dilegalkan di negara Indonesia. Maka kalau sudah dilegalkan, ini logikanya saja, berarti pernikahan beda agama itu sudah tidak lagi dipersulit di negara Indonesia. Yang kami pertanyakan selanjutnya adalah, mana undang-undang konstitusional yang menyebutkan bahwa pernikahan beda agama itu sudah dilegalkan di negara kita, Republik Indonesia. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 disertai dengan Instruktur Presiden tahun 1999 menyebutkan bahwasanya pernikahan dianggap sah menurut negara ketika itu dianggap sah, satu menurut agama, yang kedua menurut hukum. Jadi kalau Anda menyebutkan bahwa pernikahan beda agama sudah dilegalkan di Indonesia, ini akan bertentangan dengan undang-undang yang telah kami sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami menganggap yang tadi Anda membicarakan masalah hak asasi manusia, bahwa pernikahan beda agama ini nanti justru akan melanggar hak asasi manusia kepada masing-masing pasangannya tersendiri. Kenapa? Bayangkan ketika saya seorang muslim, kemudian saya ingin menikah dengan seorang wanita kafir, ya, non-muslim, jangan kafir, non-muslim, Kristen atau yang lainnya. Ini kalau saya memaksa menikah, berarti saya ataupun dia ini melanggar hak asasi dari masing-masing pasangan. Saya tidak patuh dengan aturan syariat agama Islam, yang mana di situ tidak diperbolehkan untuk menikah beda agama. Ketika tidak sah, maka dianggap perzinahan. Begitu juga Kristen. Di dalam keputusan majelis perkumpulan gereja di Indonesia pada tahun berapa saya lupa, itu di situ disebutkan keputusannya bahwa
nikah beda agama menurut Kristen Protestan itu nanti dianggap sah yang sesuai dengan yang disahkan oleh negara. Artinya apa? Kristen menyerahkan kepada negara untuk mengesahkan nikah beda agama yang dicatat di dalam catatan sipil. Dilanjutkan teman saya. Kemudian saya akan menambahkan beberapa landasan teori yang sudah dibangun oleh teman saya tadi mengenai kenapa kita sebagai tim kontra melarang adanya pelegalan pernikahan beda agama di negara Indonesia. Ini konteksnya pertama adalah negara Indonesia. Negara Indonesia mayoritas adalah Muslim. Kemudian landasan awal di mana kita berpijak di sini adalah mengenai UU perkawinan beda agama. Saya akan memberitahu bahwasannya terdapat dari sekian UU yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, yang terdapat dalam undang-undang itu secara tersirat menerangkan bahwasannya tidak diperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berlandasan dengan putusan fatwa Majelis Agung, Mahkamah Agung, bahwasannya ada opsi tersendiri nanti untuk orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama tanpa ada pelegalan dari negara mengenai pernikahan beda agama. Kemudian yang ketiga, saya akan menambahkan landasan teori mengenai syariat Islam. Bagaimana syariat Islam menanggapi masalah pernikahan beda agama. Ternyata salah satu kutipan dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i dinyatakan bahwasannya memang ada pelarangan keras jangan sampai orang Islam menikah dengan orang kafir walaupun itu statusnya adalah pezina. Terus menambahi dari teman saya mengenai, sebelumnya saya akan menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh tim pro tadi, bahwa pernikahan beda agama ini sudah dilegalkan oleh pemerintah dengan adanya UU perkawinan yang dimana pernikahan dianggap sah jika dilakukan dengan dalam agamanya masing-masing. Selanjutnya kepada Dewan Hakim, persilakan untuk memberikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikemukakan ya argumen-argumennya baik dari tim pro maupun tim kontra tentang pernikahan beda agama. Kalau kita lihat faktanya di Indonesia, apakah pernikahan beda agama di Indonesia itu sudah dilegalkan? Nah, kalau kita lihat hukum perkawinannya ya, undang-undang di bidang perkawinan di UUP memang tidak mengatur secara eksplisit bahwa pernikahan beda agama itu dilarang ataukah dibolehkan. Tetapi di dalam kompilasi hukum Islam itu jelas ya dinyatakan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang di Indonesia. Artinya undang-undang di Indonesia itu masih menutup rapat pintu pernikahan beda agama. Akan tetapi kemarin ya yang sempat viral itu, saya rasa sudah mengikuti semua ya perdebatannya, PN Surabaya itu mengesahkan pencatatan ya, memberikan izin pencatatan pernikahan beda agama, bukan mengesahkan pernikahannya, tetapi memberikan izin untuk dicatatkan di kantor catatan sipil, karena itu bagian dari tugas pengadilan negeri, kan? Sehingga bisa dicatatkan perkawinan itu di kantor catatan sipil karena itu hak setiap penduduk gitu. Nah, sekarang kita lihat turofnya, karena ini temanya kontekstualisasi turof ya. Bagaimana dengan turof? Nah, turofnya sendiri tentang pernikahan beda agama. Apakah di situ ada persoalan khilafiyah atau memang sudah sepakat semua ulama itu melarang perbedaan agama ya, pernikahan dengan beda agama ini. Nah, itu yang perlu kemudian ada ya tim kontra dan tim pro ini bagaimana kemudian mengkontekstualisasikan turuf itu dalam kasus Indonesia. Kalau kita tahu kan seperti negara Mesir, Turki ya, Mesir, Turki, Tunisia itu termasuk negara-negara yang membuka pintu pernikahan beragama.
untuk kasus Indonesia, menurut ya pro dan kontra ini mana yang lebih, yang kira-kira lebih masalah ya? Apakah akan dilegalkan atau ditutup terus, ditutup rapat terus dengan pertimbangan apa? Nah ini juga harus ada alasan. Itu saja. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya terangkan dari kitab kuningnya. Pertama, kalau kita membahas secara konsep bahwa ada memang dari bahwa ulama itu sisi kesepakatannya dan sisi khilafnya. Kesepakatannya apa? Dari 4 madhab mengatakan kalau kitabiah memang diperbolehkan. Semua 4 madhab sepakat kalau nikah dengan kafiroh, tapi yang kitabiah itu boleh. Cuman yang nggak boleh adalah ketika ghairul kitabiah. Nah di sini permulaan khilafnya itu bagaimana? Ternyata kalau madhab Syafi'i ini ghairul kitabiah, beliau mengatakan bahwa tidak ada celah sama sekali. Cuman kalau kita melihat solusi yang ada dari madhab Hanafi dan juga Hambali, di situ mengatakan bahwa mutlak kafiroh mutlak, perempuan kafir mutlak itu diperbolehkan untuk dinikahi oleh muslim. Alasannya sangat logis dari mazhab-mazhab ini. Pertama adalah karena konsep yang ada itu pakai ibarat yang mutlak dari ayat yang mutlak al-musyrikat. Di situ analogi dari Imam Abu Hanifah dan juga Hambali mengatakan kalau dalil mutlak selama tidak ada dalilun ala qayyidi ala muqayyad maka diarahkan ke mutlaknya. Sehingga musyrik mutlak, baik musyrik kitabiah atau ghairul kitabiah. Itu alasan pertama. Alasan kedua selanjutnya adalah karena masa jizyah. Jadi menurut beliau, mazhab-mazhab Hambali dan juga Hanafi, ini ternyata yang penting kafir-kafir yang masuk dalam pembahasan jizyah. Sehingga gak tertentu ini ahli kitab atau Yahudi Nasara, gak tertentu itu. Majusi pun kalau dia masuk dalam kutip jizyah, maka boleh dinikah oleh muslim. Ini dalam mazhab. Izin menanggapi mengenai apa yang tim pro katakan tadi, untuk boleh bagi madhab Maliki dan Syafi'i menikah beda agama. Salah satunya adalah tadi mengatakan harus apa? Kitabiah atau ghairu kitabiah. Kitabiah saja. Sedangkan begini, kita melihat dari segi sejarah. Kita melihat dari judul mosi debat kita pada pagi hari ini, yang dimana legalisasi perkawinan beda agama di Indonesia. Dari segi sejarah, agama pertama yang masuk di negara kita Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Nusantara adalah agama Islam terlebih dahulu. Maka dari itu agama Kristen ini bukan termasuk Kristen yang masuk ke Indonesia ini, atau Kristen yang sekarang ini bukanlah Kristen yang kitabiah. Kenapa? Karena dilihat dari segi sejarah bahwa agama yang masuk ke negara kita terlebih dahulu adalah negara Islam. Maka bisa dikatakan bahwa orang-orang Kristen di zaman sekarang adalah keturunan atau dzurriyyah dari Kristen yang ghairu kitabiah, yang dimana dia murtad masuk ke Kristen. Langsung kami tanggapi. Pertama, mungkin dari pihak kontra belum mendengarkan sepenuhnya 100% terhadap apa yang kami ucapkan. Bahkan ketika penyampaian awal sebenarnya saya sudah penyampaian. Saya klarifikasikan kembali secara lengkap bahwa sebenarnya pertama yang menjadi konsep khilaf itu apakah kitabiah atau tidak. Itu awal mula. Ala qaulin kitabiah boleh, kitabiah boleh, ghairu kitabiah tidak boleh. Sehingga yang diperdebatkan, yang dipertanyakan dari tim kontra, kasus kita hari ini ghairu kitabiah. Tapi kita harus tahu bahwa salah satu pendapat ulama itu ada yang menyatakan secara mutlak kitabiah atau ghairu kitabiah ini boleh secara mutlak untuk dinikahi. Dan itu pendapatnya salah satu ashabnya Imam Syafi'i, yakni Abu Thawr. Beliau tadi bertendensi karena yang dalam kasus pernikahan itu kita samakan dengan kasus jizyah, yang mana jizyah tidak memandang ini kitabiah atau tidak, tapi memandang dia kafir atau tidak, non muslim atau tidak. Saya husnudon sekali sudah paham dengan bahasa al-jizyah, sehingga dalam kasus itu ulama Abi Thawr menyatakan secara tegas bahwa nikah yang tidak muslim, non muslim ini dianggap dibenarkan, mempertimbangkan ini tidak mempertimbangkan ini kitabiah atau tidak,
yang penting dia adalah non muslim. Itu kemudian akan ditambahkan oleh teman kami. Sebentar saya tambahin dulu. Anda tadi mengatakan bahwa kita harus membawa fakta historis, dan Anda tadi mengangkat fakta historis yang ada pada zaman Wali Songo. Ketika Islam masuk pertama kali itu lebih dulu daripada Kristen. Artinya Kristen masuknya itu pasti positif tahrif. Kalau kita melihat terhadap fakta sejarah, kita harus lebih jauh. Jangan hanya sekedar ke zaman Wali Songo saja. Justru pada zaman Rasulullah sendiri, putri Rasulullah yang bernama Dewi Zainab itu bersuami non muslim. Sahabat Rasulullah sendiri yang bernama Hudzaifah itu beristri non muslim juga, bahkan majusi. Suaminya Siti Zainab itu non kitabi, bahkan paganis, wasani. Kalau kita pengen berbicara fakta historis, jadi kalau kita mau berbicara lebih jauh pada masa lalu, pada zaman yang khairul qurun adalah kurun Rasulullah, bahkan itu pernah terjadi pada zaman tersebut. Punten, mau menanggapi, dan saya akan memperkuat pendapat dari teman saya tadi. Pertama, masalah referensi yang diusung oleh tim pro ini jelas menyalahi tata perundang-undangan di dalam kitab kuning. Artinya apa? Masalah pernikahan beda agama atau masalah pernikahan beda agama ini jelas-jelas makluman fid darurah. Pasti semua orang tahu bahwasannya pernikahan beda agama ini merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan di negara Indonesia ataupun dalam syariat Islam. Kedua, menanggapi masalah sahabat atau yang lain sebagainya yang ada unsur pengambilan hukum kebolehan pernikahan beda agama, ini jelas menurut saya tetap terjadi khilaf. Artinya apa? Artinya saya menemukan di dalam beberapa hadis itu dijelaskan bahwasannya ada sahabat yang memang berbicara dengan Nabi Muhammad niku ingin untuk menikah dengan kafir Quraisy yang saat itu miskin dan cantik. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Jangan. Karena apa? Karena memang pernikahan beda agama dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu dalam perspektif tafsir hadis, fikih dan lain sebagainya tetap kita menolak bahwasanya pernikahan beda agama ini dilarang oleh syariat Islam. Saya akan menambahi. Pernikahan adalah suatu keputusan antara dua pasangan yang begitu sepakat untuk menjalani hubungan sampai akhir hayat. Gitu. Bagaimana teknis Anda nanti membangun rumah tangga ketika Anda agamanya Islam, kemudian agama istri Anda non-Islam? Nanti akan banyak hal yang menyimpang antara yang dilakukan oleh yang laki-laki dengan yang perempuan. Maka untuk membangun teknis sakinah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah saja ini sudah kebingungan. Yang kedua, untuk pencatatan ini kan bahasanya adalah Indonesia. Dan yang Anda katakan tadi bahwa di situ ada dikatakan Ibu Dewan Hakim bahwa di situ ada kasus di Surabaya yang mengajukan pelegalan nikah beda agama. Itu kan yang diusung adalah pencatatannya. Maka di situ kalau agama Islam itu dicatat di KUA, kantor urusan agama, kemudian yang non Islam di KCS. Maka nanti yang nikah beda agama dicatat di mana? Kemudian apa isi dari kartu nikahnya tersebut? Di situ disahkan dengan agama mana? Kan gitu. Ya, ditambahin. Menambahi lagi, jika kita melegalkan pernikahan beda agama di negara Indonesia, melihat budaya negara kita adalah budaya ketimuran, yang dimana jelas budaya ketimuran ini berbeda dengan budaya barat, yang dimana di situ mereka menganggap bahwa hak asasi manusia adalah haknya sendiri, nggak boleh ada urusan lain atau orang lain tidak boleh mengikut campuri. Dari sini melihat kultur kita ini adalah kultur ketimuran,
yaitu dimana ketika pernikahan beda agama ini legal di negara kita Indonesia, apakah tidak berakibat pada beberapa faktor tidak berakibat bagi si mempelai atau si yang menikah ini di dalam kesenjangan sosial, yakni kesenjangan sosial dari keluarganya, yang dimana contoh keluarga tersebut merupakan keluarga Islam, lalu anaknya menikah dengan non muslim, apakah hal ini akan tidak mengakibatkan kesenjangan sosial yang dimana nanti si keluarga akan meninggalkan atau memboikot, mengucilkan anaknya, yang dimana hal ini akan menyerang psikologi si anak ini nanti. Tambah, saya ingin menanggapi dan Sebentar, gantian saya tanggapi dulu. Pertama, Anda mengatakan perundang-undangan kitab kuning. Ini sangat menjanggalkan karena menjadikan satu antara perundang-undangan dan kitab kuning. Padahal sepemahaman kami, undang-undang sendiri, kitab kuning sendiri. Hanya saja kita kontekstualisasikan pada pembahasan kali ini. Begitu. Dari tim kontra tadi mengatakan bahwa ada hadis Kanjeng Nabi pernah melarang sahabatnya untuk menikahi wanita Quraisy yang cantik gitu. Ketika kita berbicara fikih, padahal Anda mengklaim sendiri secara fikih sudah tepat dan berupa larangan ya. Kalau kita berbicara fikih, kalau nanti akan menelurkan hukum fikih harus ditinjau dulu. Larangan dari Nabi itu jazim atau ghairul jazim. Karena saya curiga dari 4 madhab itu hukumnya beda-beda. Ada yang memang mengatakan haram, alal madhabnya Syafi'i memang. Tapi kalau alal madhabnya Hanafi itu sekedar makruh tanzih. Lah dari itu maka kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya larangan dari Kanjeng Nabi belum bisa ada kesimpulan bahwa itu dilarang dan haram dilakukan. Karena sesuai dengan kaidah fikih kita, al-hudud tasqutu bisyubhat. Kalau di sana masih ada perkara yang mukhtalaf di dalamnya, maka kita tidak bisa serta-merta mengklaim bahwa ini adalah haram dan wajib untuk untuk dihukum. Itu yang pertama. Kemudian masalah tadi bagaimana ketika kita menjalani kehidupan dengan pasangan padahal beda agama. Untuk urusan pasangan itu beda agama tidak masalah. Yang masalah adalah ketika beda perasaan saja. Artinya begini, di dalam konsep fikih kita, ketika kita beristri siapapun entah muslim atau non muslimah ya, urusan nafkah baik dohir ataupun batin hukumnya tetap wajib. Berarti kita tetap ketika kita beristri terhadap orang yang non muslim tetap wajib memberikan kiswah, tetap wajib memberikan to'anti, itu tetap harus dipenuhi. Begitupun nafkah batinnya juga tetap harus dipenuhi. Artinya ketika kita mengatur rumah tangga di dalam ketika pernikahan yang tidak seagama, yang penting urusan ibadah tidak campur, urusan yang lain biasa sebagai pasangan yang lain, yang penting punya perasaan yang sama, kan gitu. Iya, Oke, bentar, saya tanggapi lagi ya. Tadi membahasakan kasus kita di Indonesia. Ternyata yang terjadi di Surabaya itu hanya sebatas pencatatan fakot. Tapi kita harus tahu bahwa dalam kasus imamah kita harus mempertimbangkan ternyata dalam konsep fikih itu ada bahasa i'anah halal maksiat. Mungkin Anda paham dan saya yakin Anda paham karena sudah matali. Kasus i'anah halal maksiat, ketika pemerintah berani mencatatkan sipil dia dianggap sudah menikah tapi tidak menentukan pengesahan atau tidak, dia dianggap i'anah halal maksiat. Sehingga apa? Sehingga menjadi seakan-akan orang lain berpikir bahwa ini sudah sah dan dianggap oleh pemerintah, sehingga dia bisa semena-mena. Sehingga dalam kasus ini kita kembali lagi dalam kasus maslahat. Ternyata dalam Indonesia tidak bisa kita samakan dengan kasus-kasus yang dimana semuanya hampir 99% adalah orang Islam. Karena kita tahu dalam undang-undang yang tadi sudah dibacakan sebelum-sebelumnya bahwa ada bahasa bebas beragama, keyakinan beribadah terserah sesuai dengan agama masing-masing. Sehingga ketika kasus dalam permasalahan pernikahan ini seharusnya juga kita samakan, mempertimbangkan apa? Tadi bahwa ketika pemerintah ini sudah berani untuk
mencalonkan, bahasanya mencatat sipil, maka seharusnya pemerintah juga harus berani untuk melegalkan nikah agama agar tidak terjadi konsep i'anah halal maksiat yang itu hukumnya adalah tidak boleh. Itu. Iya, menanggapi. Tadi Anda mengadakan i'anah halal maksiat. Ini menurut Anda sendiri, Anda setuju enggak dengan pernikahan beda agama? Setuju. Setuju. Kalau ada pencatatan setuju enggak? Setuju. Setuju. Nanti kalau Saya ada setuju. pencatatan Sebentar. Kami setuju pernikahan agama dilegalkan dan di catatan sipil juga dilegalkan. Iya. Sehingga kasus i'anah tidak ada. Karena kita membawa konsep bahwa ulama Ashabus Syafi'i menyatakan sah beda agama, tidak memandang kitabiah atau tidak. Itu satu. Iya. Sehingga kasus yang kita tanyakan di Indonesia sah atau tidak, sah secara mutlakon. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan salah satu konsep fikih, yakni salah satu ulama Ashabus Syafi'i. Ini masih dalam madzhab Syafi'i, belum ke madzhab lain. Satu. Sehingga catatan itu juga dianggap sah. Kenapa? Karena bermula dari hukum akad nikah di beda agama, hukumnya adalah sah. Iya. Tadi Anda pertama mengatakan, teman Anda tadi, bahwasanya di kalangan Syafi'i menyatakan bahwa itu haram, kemudian ada makruh-makruh, dan Anda menyatakan bahwa di Ashabus Syafi'i itu ada yang memperbolehkan. Kemudian yang perlu dipahami lagi dalam meletakkan sebuah hukum, terutama hukum agama yang diletakkan di dalam suatu wilayah kita adalah wilayah Indonesia. Mayoritas orang Indonesia Islamnya adalah Islam Syafi'i, yang mana pernikahan beda agama ini masih dianggap tabu oleh mereka. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk pemerintah untuk mengamankan stabilitas keamanan negara kalau nanti banyak orang yang memprotes adanya pernikahan beda agama? Maka tadi kami sebutkan, kalau Anda bukan legal di Indonesia, itu sepertinya belum. Karena yang kami tahu bahwa orang-orang yang menikah beda agama itu kebanyakan mereka menikah di luar negeri, kemudian baru nanti kembali ke Indonesia mengajukan untuk dicatat tadi. Artinya apa? Kita menerapkan suatu hukum di Indonesia, maka kita harus menyesuaikan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Begitu. Kemudian tambahan, coba bayangkan, kalian sebagai tim pro menyatakan bahwasannya perlu adanya legalisasi pernikahan beda agama. Sebenarnya dari tadi kalian kurang memperhatikan, belum memberikan suatu pemikiran kenapa sangat diperbolehkan, kenapa harus dilegalkan pernikahan beda agama di negara Indonesia. Padahal menurut data yang kita dapat dari beberapa website, itu jelas-jelas menerangkan bahwasannya pernikahan beda agama di negara Indonesia ini sangat banyak sekali. Jikalau kalian mengusung i'anah alal maksiat, sama saja rata-rata Indonesia madhabnya Syafi'i, berarti kalian menyetujui adanya i'anah alal maksiat. Saya tanggapi. Pertama, saya tanggapi masalah kitab kuningnya dulu. Anda salah lawat kalau bahas kitab kuning. Jadi sangat gini. Sebelum kita di luar mazhab, konteks di luar mazhab, dalam mazhab Syafi'i, memang konsepnya nggak boleh nikah dengan beda agama kalau memang dia memiliki kitabiah. Cuman itu konsep umum dan Anda pahamnya hanya konsep umum. Sedangkan kalau saya dan teman-teman memahami dari beberapa syarah-syarah yang ada, ternyata ditemukan beberapa Ashabus Syafi'i, salah satunya Abu Thawr, yang mengatakan boleh walau memang kitabiah. Sehingga di sini sesuai dengan permintaan dari Dewan Hakim bahwa memang itu khilaf dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Kemudian gambaran kenapa kok kami selalu menyetujui, sangat menyetujui adanya pernikahan beda agama adalah karena satu, itu mempertimbangkan adanya masalah yang besar, yaitu apa? Terjadinya zina. Kalau semisal dalam negara kita tidak diperbolehkan nikah beda agama, otomatis nanti akan melakukan hubungan intim yang disitu tanpa pernikahan, yang mana hukumnya adalah zina. Sehingga kalau dalam konsep fikih, kalau ada pondok di pesantren, konsep fikih itu ternyata seperti ini. Kalau tidak ditemukan solusi dalam mazhab Syafi'i, dalam qaul yang mutamat, ini boleh kita menggunakan qaul lain. Karena memang dalam keadaan mendesak, dalam Indonesia mengatakan bahwa kalau tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya zina di mana-mana, maka kita pakai qaul ini, qaulnya Abu Thawr yang mengatakan boleh walaupun kita biar. Saya tambahi,
Jadi begini sebenarnya, saya tautiai lagi pola pikir kami yang cemerlang ini. Iya. Pertama, kalau kita mau lihat di kitab kuningnya dan kita kontekstualisasikan dengan apa yang terjadi pada zaman ini, maka kenapa ilah di dalam kaulnya Abu Saur dan di dalam Al-Mughninya kaulnya Ibnu Qudamah mengatakan boleh, itu alasannya satu sebenarnya, karena orang non muslim pun meskipun non kitabi itu tetap sama-sama wajib membayar jizyah. Artinya kalau kita kontekstualisasikan, jizyah itu kan bisa kita artikan pajak masa kini. Artinya ketika di Indonesia kita pukul rata siapapun wajib bayar pajak, entah muslim atau non muslim. Siapapun diatur dalam HAM, entah itu muslim ataupun non muslim. Siapapun diatur dalam rumah peribadatan, entah itu muslim ataupun non muslim. Itu pada undang-undang tidak melibatkan perasaan. Di dalam perkawinan yang melibatkan perasaan, kenapa agama harus dibedakan? Gitu. Harusnya di dalam agama pun pernikahan itu pun disamakan juga, karena dalam hal lain itu disamakan. Kenapa dalam hal ini kok tidak disamakan? Itu janggal. Kemudian satu lagi. Kemudian langsung tanggapi mau. Kemudian satu lagi sebentar. Tadi membawakan karena di Indonesia sudah banyak kasus terjadi ternyata di catatan sipil antara orang Islam dan non Islam. Ini secara catatan sipil sudah tercatat sebagai orang yang menikah, kan seperti itu tadi perkataan dari tim kontra. Maka kalau ini kita biarkan bahwa nikah beda agama nanti hukumnya adalah haram, maka yang saya katakan dan teman kami katakan, zina akan di mana-mana dan pemerintah tidak konsisten dengan hukum yang dibawa, mencatat tapi kok tidak melegalkan. Ini tidak konsisten. Sehingga untuk mengkonsistenkan apa yang dikatakan pemerintah, maka harus disahkan lewat beberapa pendapat ulama. Yang itu kita tahu dalam kasus ini untuk menghilangkan mafsadah yang lebih besar, karena pemerintah sudah terlanjur mencatat beberapa orang-orang yang nikah beda agama. Ini kalau tidak disahkan, ini akan menyebabkan mafsadah, zina, dan timbulnya di Indonesia banyak anak-anak haram. Sudah. Berarti Anda kurang memperhatikan pemaparan materi dari tim kontra. Pertama, dalam masalah pandangan umat, janganlah kita menengok kaul-kaul atau pendapat ulama yang itu dianggap minoritas. Artinya gini, patokan kita adalah pandangan umat. Nah ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, bahwasannya orang-orang ini sepakat bahwasannya pernikahan beda agama itu jelas-jelas dilarang. Dan coba bayangkan, jikalau kalian memakai pendapat yang itu minoritas, kemudian itu dipakai oleh satu negara, bagaimana bayangan Anda mengenai orang-orang yang tiba-tiba ada keberanian untuk apa? Untuk menikah beda agama, padahal pernikahan beda agama jelas-jelas dilarang oleh jumhurul ulama. Untuk masalah pencatatan sipil dan lain sebagainya bisa diterangkan teman saya. Untuk mengenai pencatatan sipil, itu pemerintah sudah mengatur dalam undang-undang administrasi mengenai pencatatan sipil, yang dimana tetap pernikahan beda agama itu tidak boleh di negara kita. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa pemerintah sudah membuat aturan namun tidak melegalkan, mana bukti undang-undang tersebut? Dari Anda yang paparkan tadi, kami menangkap bahwa Anda berlandasan pemerintah sudah membuat aturan pernikahan beda agama dengan melihat Undang-Undang Perkawinan pasal 2 yang berbunyi pernikahan sah jika dilakukan dengan menurut agamanya masing-masing, kurang lebihnya seperti itu. Tapi jika kami pahami dari isi undang-undang itu adalah jika dilakukan dengan agamanya masing-masing, terus pengaplikasian gimana? Tadi sampean mengatakan bahwa dilakukan dengan dua cara dalam dua agama, bukan benar seperti itu? Nah, terus bagaimana prakteknya?
apakah katakanlah yang Islam nanti menikah dengan cara Kristen, terus yang Kristen menikah dengan cara Islam, apakah seperti itu? Terus gini, mengenai pencatatan sipil, memang pernikahan beda agama ini dilarang, tidak boleh di negara kita. Tapi ada dalam undang-undang administrasi kependudukan, di situ dijelaskan untuk menanggapi, untuk mencari solusi dalam pencatatan sipil di sini ada pasal yang mengatakan jika ada dua orang, baik itu dua WNI atau WNI dengan WNA, warga negara Indonesia dan warga negara asing, menikah di luar negeri dengan aturan negara yang ditempatinya, terus kembali ke negara asal, yakni negara Indonesia. Jika sudah berselang 1 tahun, baru dia boleh mendapatkan hak administratifnya. Seperti itu. Tambahan sedikit. Saya tanggapi. Iya, sebentar. Saya cuma mengingatkan tadi yang belum dijawab oleh tim pro, bahwasanya kita ini tadi seakan diarahkan untuk ikut mengusulkan bahwa ini dilegalkan atau tidak. Maka tadi saya pertanyakan kepada tim pro bahwasanya bagaimana nanti apa yang anda usulkan kepada pemerintah untuk menangani orang-orang yang di situ tidak menyetujui adanya pernikahan beda agama. Terus bayangkan lagi, kalau nanti anda legalkan beda agama, kemudian banyak peminat karena Kristen cantik-cantik, bagaimana? Tidak masalah. Saya tanggapi. Ya silakan. Tanggapi yang tadi dulu. Stabilitas negara. Saya tanggapi dulu yang pertama tadi. Saya ulangi sekali lagi, Anda salah lawan kalau bahas kitab kuning. Jadi seperti yang diminta oleh Dewan Hakim bahwa bagaimana kalau di kitab Turosnya dalam mazhab Syafi'i seperti tadi ada ulama Abu Saur. Saya malah curiga bahwa Anda baru kenal Abu Saur kali ini. Kok nggak percaya dengan Abu Saur? Jadi Abu Saur adalah ashabu Syafi'i yang terkenal dalam melahirkan kaul-kaul dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya perlu atau tidak kita menggunakan kaul-kaul yang minoritas seperti ini? Saya jawab sangat perlu. Karena di zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus di mana sangat bertentangan dengan keterangannya dalam kitab kuning secara konsep utuhnya. Dalam Syafi'i pun, saya sebutkan satu contoh. Sarikoh, Anda tahu dalam mazhab Syafi'i orang yang mencuri itu dihukumi apa? Had, dengan dipotong kedua tangannya. Tapi kenapa dalam Indonesia tidak? Nah ini gunanya apa? Kita sebagai pondok adalah dengan mencari referensi-referensi muktabar dalam beberapa kitab kuning yang menyebutkan solusi-solusi dengan cara kita mengikuti kaul-kaul yang mengatakan oh boleh meskipun ini afu anil had, afu anil kisos boleh dengan hanya sebatas takzir toh. Nah ini tujuannya yaitu kita menggunakan kaul-kaul yang minoritas ini supaya apa? Kita menemukan solusi nanti di zaman akhir bahwa ada kasus-kasus di mana tidak sesuai dengan keterangan konsep yang ada dalam kitab kuning, maka kita menggunakan kaul-kaul seperti ini. Iya. Kemudian tadi tim kontra bertanya kepada kami mendukung tentang kalau kasus ini dilegalkan di Indonesia bagaimana nanti orang-orang yang tidak setuju. Jawabannya sangat mudah sekali. Semua hal dunia, akhirat pun, seorang ulama besar atau apapun, semua pasti punya hal yang mereka tidak setuju. Artinya apa? Kalau yang kita kasuskan, yang kita bahas adalah bagaimana kita menanggapi orang-orang yang tidak setuju, ya biarkan saja. Tapi yang menjadi kepentingan adalah imam itu menetapkan hukum atas dasar apa. Kalau kita kembali lagi dalam kitab Qawaid kita, seharusnya imam itu mengusung konsep maslahat ataupun mafsadah yang telah disebutkan bahwa ketika di Indonesia kasus-kasus ini tidak segera dilegalkan menurut syariat, maka akan terjadi banyak kasus zina. Kalau sampai terjadi banyak kasus zina akan menyebabkan banyak anak haram. Kalau sampai ada anak haram dalam kasus menikah, kalau kita ikut konsep Syafi'i, maka ayahnya bukan orang yang menghamilinya, sehingga akan diteruskan sampai ila yaumil qiyamah. Di dunia tidak ada orang yang benar-benar bersih. Artinya pertimbangan adalah mustabal, maslahat fil ma'al.
Padahal atau kita kenal dalam istilah qawaid, maslahat itu ada dua, maslahat fil hal dan maslahat fil ma'al. Ya, saya tambahin satu disiplin ilmu lagi. Oke, qawaid saya tambah lagi disiplin ilmu yang lain. Di dalam undang-undangnya mengatakan tadi kan mempermasalahkan isi undang-undang nomor 20 tahun 74 pasal 2 itu ya, yang mengatakan di Indonesia mengesahkan pernikahan beda agama yang penting sudah dilaksanakan pada masing-masing mempelai, kan begitu. Kita menyikapi bahasa masing-masing mempelai itu bagaimana? Kalau kita ulas dari prinsip manteknya, yang mana di sana berprinsip kulli, maka di sana bahwa masing-masing itu berarti adalah setiap satu dari sisi pria, setiap satu dari sisi wanita. Kalau kita ulas dari sisi manteknya itu malah sesuai, bahkan itu yang harus kita lakukan. Kalau masalah nanti akan terjadi dia masuk gereja, dia masuk kepada peribadatan agama lain, saya tegaskan bahwa di madhab manapun, bahkan di madhab Syafi'i, madhab kita, dukhulul kanisah, masuk ke dalam gereja itu tidak diharamkan, hanya sekedar makruh saja. Tapi mendapatkan orang yang kita cintai itu hukumnya wajib. Ya, ini saya tanggapi mengenai zina yang diusung oleh tim pro itu sangat-sangat jauh sekali dari pembahasan. Artinya apa? Zina ini menurut perspektif tim pro atau perspektif umat. Sedangkan kita harus menghukumi umat beragama di negara Indonesia. Nah, ini sesuai dengan kaidah dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalikil Anam yang ditulis oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam, menerangkan bahwasanya li'anna tina asyari ngeten mawon. Karena sesungguhnya kepentingan syariat itu mengatur orang-orang umum, bukan orang-orang khusus saja. Artinya apa? Yang dikepentingkan di dalam syariat bukan hanya mengurus orang-orang yang terjerumus dalam zina saja, melainkan orang-orang umum di negara Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih atas perdebatannya. Selanjutnya silakan sampaikan closing statement dari tim pro terlebih dahulu. Alhamdulillah, debat sudah kita laksanakan gitu. Dari apa yang kita sampaikan dari tadi, kita berharap bahwa yang terjadi di Indonesia, baik itu dalam hal apapun, tidak boleh terjadi adanya diskriminasi, termasuk dalam hal pernikahan. Artinya kita semua menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ikaan kita menjunjung tinggi keberagaman kita. Jangan sampai hanya karena beda perasaan menjadi beda negara. Itu yang pertama. Kesimpulan kami tetap mengusung bahwa legalisasi pernikahan beda agama di Indonesia itu harus dilegalkan, karena memang sesuai dengan kitab turasnya, meskipun tidak alal madhab, meskipun sebagai solusi, dan itu adalah jalan yang kita tempuh ketika memang fakta yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan konsep dasar di dalam kitab alal madhabnya. Kemudian kami dari tim pro memohon maaf yang sebesar-besarnya, baik ada tutur kata dari kami yang kurang pas, ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan kepada Dewan Hakim, kepada seluruh penonton, kepada tim yang menjadi lawan berpikir kami, yakni tim kontra. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang pada intinya tetap saja kita dari tim kontra tidak menyetujui adanya pelegalan pernikahan beda agama. Mau diapakan juga tidak setuju karena kontra ya. Jadi sesuai dengan tadi yang telah diliput bahwasanya undang-undang di situ belum ada yang melegalkan secara sharih atau secara jelas bahwa pernikahan beda agama telah dilegalkan di negara kita Indonesia. Bahkan kalau kita melansir dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947, di situ menyebutkan bahwa pernikahan akan dianggap sah menurut negara ketika sah di depan hukum dan sah di depan agama. Maka dengan mempertimbangkan juga Indonesia ini mayoritas adalah Islam yang Syafi'iyah, kemudian kalau kita bahas Kristen juga, Kristen tidak melegalkan seperti yang tadi kami telah sampaikan bahwa Kristen mengikuti kepada keputusan pemerintah.
maka di situ kita tidak bisa bersetuju untuk melegalkan adanya perkawinan beda agama dengan pertimbangan umat, yaitu umat Indonesia. Demikian dari kami, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyaksikan, kepada tim debat kami, tim diskusi kami yang sangat luar biasa dari pelosok, kepada Dewan Hakim. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.